Selamat malam pemirsa, banjir yang sempat membuat warga ibu kota Jakarta basah kuyup kini sudah nyusut, sudah mengering, bahkan kini sudah tidak kering lagi, bahkan menjadi panas. Ini karena sebabnya adalah sengkarut tata kelola pencegahan banjir di ibu kota. Bagaimana perjalanannya hingga hari ini kita akan lihat di layar yang ada di sebelah saya malam hari ini. Ada banjir yang melanda ibu kota kemarin ini sekarang sudah mulai berujung. Ada respon atau reaksi dari warga ibu kota yang berencana mengajukan gugatan perdata berupa class action atau gugatan secara bersama-sama. Ini adalah yang sudah berlangsung dalam 2-3 hari terakhir ini adalah Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta yang mengadvokasi warga dan sudah membuka posko aduan banjir. Di sini warga bisa mendaftarkan diri dengan sejumlah syarat seperti ada identitas, nomor telepon, nomor HP, kemudian KTP, ada juga rincian dan perkiraan jumlah kerugian. Ini yang juga tidak kalah penting, serta foto kerugian akibat banjir. Daftarnya melalui email banjirdki2020@gmail.com atau melalui WA atau WhatsApp 0812 90819761 atau bisa langsung mendatangi posko aduan banjir DKI Jakarta. Kita ke slide selanjutnya, ada koordinator tim advokasi korban banjir DKI Jakarta, Alfon Kurnia, yang menyatakan sudah ada 300 orang yang mendaftarkan diri. Meskipun baru sekitar 100 orang ini yang sudah terdata secara lengkap, artinya sudah menyerahkan datanya secara lengkap seperti yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Dan sebarannya dari sejumlah kawasan yang kemarin dilanda banjir, salah satunya Duri Kosambi di Cengkareng, Jakarta Barat. Ini yang cukup parah karena lebih dari 1,5 meter air merendam kawasan tersebut. Ada juga dari warga di Jakarta Timur, Duren Sawit, kemudian Pulau Gadung, ada Jakarta Selatan juga di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Petukangan, dan juga berbagai wilayah di ibu kota yang kemarin terendam pada 1 Januari 2020. Tidak hanya warga saja yang panas, ternyata di parlemen, di DPRD DKI Jakarta juga panas karena ada para wakil rakyat di sana yang sudah mulai mewacanakan akan menggulirkan membentuk panitia khusus atau pansus untuk menyelidiki kebijakan Pemprov DKI terkait penanganan atau pencegahan banjir di ibu kota. Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, PKB, PSI, Golkar, Nasdem, dan Partai Amanat Nasional kabarnya sudah menyetujui untuk pembentukan pansus. Kemudian ada 2 fraksi lainnya, PKS dan Gerindra, yang kabarnya masih menunggu keputusan dari fraksi masing-masing. Nantinya ada mekanisme yang harus dilalui oleh DPRD DKI Jakarta untuk kemudian diusulkan oleh anggota DPRD melalui Badan Musyawarah dan dibentuk dalam rapat paripurna. Bagaimana nanti kelanjutannya akan kita perbincangkan malam hari ini bersama saya Wahyu Wiwoho di Prime Talk dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV malam hari ini. Yang pertama ada anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Partai Nasdem, Jupiter. Selamat malam, Mas Jupiter, apa kabar? Baik. Dan juga ada pengamat tata kota planolog Yayat Supriyatna. Kang Yayat, apa kabar Kang? Malam sehat, alhamdulillah. Selamat malam. Dan juga ada koordinator tim advokasi korban banjir DKI Jakarta 2020, Alfon Kurnia. Selamat malam, Mas Alfon. Mas Wahyu. Dan juga dari luar studio, dari Bandung, Jawa Barat, bergabung ada anggota TGUPP DKI Jakarta, Muslim Muin. Selamat malam Pak Muslim. Halo. Halo, Baik, selamat malam Pak Wahyu. Baik Pak Muslim, saya ingin ke Mas Alfon terlebih dahulu. Mas Alfon, datanya sampai detik ini, malam hari ini, sudah dicek lagi berapa yang sudah mendaftarkan diri? Ada penambahan ya. Tadinya kan di situ disebut 300, Ya. sekarang menjadi 382. 382? Dan kemudian data lengkap itu 150. 190 sudah lengkap? 150. 150 sudah lengkap ya? Nah kemudian dari 5 kota yang ada di Jakarta, ternyata itu Jakarta Timur yang paling parah dan paling banyak sebenarnya. Yang paling banyak mendaftarkan diri. Mendaftar dan terdampak dari permasalahan banjir ini. Itu kira-kira. Tergugatnya sudah ditentukan siapa? Ya, kita akan merumuskan memang, tapi paling tidak pada saat ini kan sudah jelas bahwa pemerintahan di DKI Jakarta sebenarnya. Nah itu kan bisa dikatakan apakah itu gubernur atau instansi-instansi yang lain yang terkaitan dengan permasalahan ini sendiri. Paling tidak kan bisa dilihat juga bahwa yang perumusan dari
perencanaan ini kan ada juga di BPBD gitu kan, dan kemudian juga di dinas terkait dengan sumber daya air dan seterusnya gitu kan. Nah ini kan merupakan pihak-pihak yang saling berhubungan begitu kan. Kalau dalam konteks hukumnya itu kalau misalnya kita melakukan gugatan, ini namanya interlocking samenhang, hangen gitu ya, bahwa pihak-pihak yang memang mempunyai hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya terkait dengan permasalahan ini gitu kan. Nah, ini artinya kan, tidak tertutup kemungkinan di luar pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dong, karena ini juga ada kewenangan pemerintah pusat misalnya untuk menangani banjir di Jakarta. Kalau ini sepertinya masih sebatas itu dulu. Kenapa? Karena kita melihat kalau bekerja itu yang paling mudah dulu kan, kalau strategi kita mengerjakan soal kan. Nah dari situ kita bisa melihat kenapa dikatakan mudah. Pertama, mensasarnya itu dia kepada orang yang paling bertanggung jawab. Yang paling bertanggung jawab itu misalnya contoh kepala daerah. Nah kalau misalnya di Jakarta, dia itu kan membawahi langsung, mensubordinatkan langsung dari wali kota, kan begitu kan? Karena berdasarkan undang-undang tentang kekhususan DKI Jakarta. Itu makanya yang namanya wali kota di Jakarta, dia itu bukan dipilih tetapi ditunjuk. Gitu. Karena ditunjuk, makanya ini berada di bawah komandonya dia. Gitu. Karena di bawah komando dia, kelihatan langsung bahwa inilah yang bertanggung jawab, gitu kan? Sekali lagi ini karena faktor kekhususan DKI Jakarta. Kekhususan itu, gitu kan? Nah, kemudian karena ini yang paling mudah untuk dilakukan, diharapkan ini mempunyai deterrent effect gitu kan kepada daerah-daerah yang lain. Dan kemudian ini bisa menginisiasi juga, misalnya contoh Bekasi kan udah mulai, gitu, Jawa Barat, gitu kan? Banten walaupun masih ini, tapi mulai bergerak kan gitu. Nah, tapi kalau misal sampai ke presiden bukan tidak mungkin saja, tetapi paling saat ini, misalnya contoh begini, masalahnya ada di tempat Mas Jupiter loh. Kan gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah seluruh meja ini mau diinin? Kan nggak juga gitu kan. Jadi sasaran tembaknya dipilih dulu. Jadi kalau misalnya mau mengurut gitu kan, dirunutnya, mana dulu yang paling mungkin, mana yang paling mudah, dan kemudian ini bisa menjadi deterrent effect gitu kan. Nah, kalau misalnya memang seluruh Indonesia pada saat ini, atau seluruh Jawa gitu kan, itu bisa seluruh Jawa. Kalau sekarang kan Jabodetabek gitu kan, ini sebenarnya menjadi suatu refleksi apakah memang koordinasi di masing-masing kota Jabodetabek ini sudah berfungsi atau tidak terkait dengan perencanaan dan merespon dari permasalahan banjir yang ada pada saat ini. Baik. Dan sebentar Mas Alfon, saya ingin ke Bandung, ke Pak Muslim Muin. Ini terus bergulir Pak. Sebenarnya dengan Metro TV kita juga sudah berbincang terkait rencana gugatan class action ini. Tetapi ini sudah bertambah lagi. Hari ini Pak sudah ada 382 warga ibu kota. 150 diantaranya sudah terdata dengan lengkap di teman-teman LBH DKI Jakarta. Apa kemudian respon dari Anda Pak Muslim Muin? Mas Wahyu, ini hujan yang paling besar pernah ada di Jakarta, 370 mili. Sejak zaman Belanda belum pernah ada hujan seperti ini. Malah Bappenas menyampaikan bahwa ini hujan 1000 tahunan. Bayangkan berapa besarnya. Nah, drainase perkotaan itu didesain hanya untuk 5-10 tahun. Itu standar perkotaan, tidak hanya Jakarta. Saluran misalnya jadi 25 tahun. Nah kita ini bagaimana? Kamu disalahkan bagaimana? Jadi harus mendesain saluran dan drainase perkotaan ini 100 tahunan. Enggak, kalau itu dilakukan, apalagi 200 tahunan atau 1000 tahunan, wah kota ini semuanya jadi sungai, kali, jadi saluran-saluran air semua gitu kalau didesain selama itu. Jadi tidak pernah ada di kota manapun di dunia ini, mungkin Pak Yayat tahu itu, bahwa mendesain saluran drainasenya 100 tahunan, aturannya juga tidak segitu. Jadi salahnya itu di mana gitu kan ya. Nah kita harus pahami dulu aja. Di Jakarta ini ada 2 banjir. Satu, banjir kiriman dari hulu, dari puncak sana. Dan yang mengatur puncak hulu itu siapa? Yang bertanggung jawab banjir kiriman ini siapa? Apakah DKI juga? Kan tidak. Sekarang di DKI, waktu hujan lokal pertama yang sangat ekstrim itu BKB itu udah hampir limpah gitu. Artinya sistem drainase itu bekerja gitu. Nah, waktu Katulampa datang, itu si
saluran-saluran dan waktu hujan tidak hanya dari Katulampa tentunya di selatan datang itu Kali Grogol, Kali Angke semua udah melimpah. Langsung Kalau melimpah pompa pun ketika jalan, yang kiriman itu datang begitu Pak Muslim ya? ya, dan sebelumnya juga ini kali-kali bukan tugasnya DKI juga. Kalau mau dituntut, siapa yang merawat kali-kali 13 sungai ini? Orang lupa, 13 sungai ini tanggung jawabnya pemerintah pusat. Gitu. Tetapi drainase, si sungai ini melimpah. Kalau drainase yang ada, kemudian karena faktor yang hujan lokal itu dari pukul, saya mencoba mengambil data dari sejumlah tempat, misalnya di Bangka, di Jakarta Selatan. Itu pukul 4 subuh, tanggal 1 Januari 2020 sudah mulai tergenang. Di depan kantor kami Pak, di Kedoya, Jakarta Barat, itu juga dari teman-teman yang malam hari di sini itu pukul sekitar subuh juga Pak, sekitar pukul 5 pagi sudah mulai naik, bahkan masuk ke studio kami di Metro TV. Banjir kiriman kalau data dari Pak Anies Baswedan, Pak Gubernur, ini saya ambil datanya dari media online juga, kita memprediksi kira-kira pukul 18. Kalau Kang Yayat tadi saya diskusi sebelum on air, ya siang menjelang sore banjir kiriman itu baru datang. Artinya memang hujan lokal ini sudah membuat banjir Jakarta terlebih dahulu sebelum kiriman datang. Betul, tadi kan saya sudah sampaikan. Sistem drainase lokal di perkotaan ini hanya didesain untuk 5, 10, 25 tahun. Kita sekarang mendapat hujan yang sangat ekstrim. Kalau menurut Bappenas 1000 tahun Pak. Oke. Ini bagaimana mau didesain salurannya 1000 tahunan tidak pernah ada dan tidak bisa. Jadi kita jangan lagi menyalah-nyalahkan, mencari siapa yang harus dituntut dan lain-lain. Aduh, ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab ahli hukum. Kita bantu aja ini, karena tidak ada yang salah dari perkotaan. Tapi bukan berarti saya bilang sistem drainase DKI tidak perlu diperbaiki. Makanya kita mencari solusi kan bersama-sama begitu Pak Muslim. Baik, tahan sebentar Pak Muslim, kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, kita harus jeda terlebih dahulu Pak Muslim. Nanti saya ingin tanyakan juga ke Kang Yayat, apakah benar ini sistem drainase di Jakarta ini tidak kuat lagi karena sistemnya hanya diperuntukkan untuk 10 tahun, bukan hujan menghadapi hujan 1000 tahunan begitu ya. Tetap bersama kami di Prime Talk. Seluruh LBH, Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, kalau benar Anda LBH, cepat ajukan gugatan class action. Kejadian banjir di Jakarta itu sudah mirip dengan gugatan-gugatan class action yang diajukan oleh masyarakat-masyarakat di negara barat. Halo LBH, jangan ngaku dirimu selalu LBH. Ayo segera bikin class action. Class action gugat ganti rugi atas seluruh kerugian masyarakat Jakarta. Class action gugat ganti rugi, class action triliunan rupiah. Saya melihat telah memenuhi syarat semuanya untuk gugat class action. Ya baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Kang Yayat. Kang Yayat, benarkah tadi logika yang dibangun oleh Pak Muslim kalau drainase di perkotaan pada umumnya termasuk di DKI Jakarta itu peruntukannya untuk 10 tahun. Sementara hujan yang turun ini kalau menurut Pak Muslim tadi 1000 tahunan. Iya, pertama begini, kita kan mendesain kota itu melihat kepada kapasitas sistem drainase kita dengan mengantisipasi potensi curah hujan yang terjadi. Tetapi harus diakui, kondisi drainase kita ini kebanyakan sisa masa lalu. Ketika kota makin berkembang, ruang terbuka makin hilang, ruang terbangun makin banyak, run off-nya makin tinggi. Terakhir kapan dimodernisasi kalau menurut data Kang Yayat? Saya ingat terakhir waktu zamannya Pak Foke. Ketika drainase utama yang khususnya yang di jalan utama misalnya di Sudirman itu dibongkar. Yang lama memang sudah tidak berfungsi karena perubahan peruntukan makin berubah. Nah, yang menarik kan... Jadi hanya di pusat kota saja yang baru pusat kota. Tapi modernisasi. Waktu Pak Jokowi masuk gorong-gorong juga belum banyak perubahan ya kan. Nah sampai sekarang. Nah yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana membaca kebutuhan ke depan dengan dinamika perubahan pola curah hujan tadi. Sekarang kan hujan seperti kita informasi dari BMKG di tahun 2019 ini musim kemarau itu lebih panjang. Sehingga potensi curah hujan akan lebih meningkat pada musim penghujan seperti ini. Nah, sekarang yang kita ingin tidak persoalan pada itunya, tapi bagaimana performan kita untuk mengurangi risiko terkait kerugian atau bencana ini. Nah, kita kan tahu sekarang kan semua orang menggugat
banjir tidak bisa dihindari di Jakarta ini. Itu harus kata yang kita pegang karena kita berada di dataran banjir. Tetapi bagaimana kita meminimalkan risiko kerugian? Betul. Nah, pertanyaan kan sederhana. Ketika seseorang jadi pimpinan daerah, dia kan punya RPJMD, punya visi misi. Kemudian visi misi itu ada program prioritasnya, misalnya transportasi, banjir, permukiman dan sebagainya. Itu dimasukkan ke dalam apa? RPJMD. Jadi dari tahun ke tahun bekerja untuk mengapa? Untuk mengurangi resiko. Terakhir ada Pergub nomor 31 tahun 2019 tentang pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Nah, sebelum sampai ke sana kita harus lihat dulu apakah naturalisasi dijalankan, normalisasi jalan. Kita lihat dulu di tahun 2018, 2019 ini kan anggarannya dulu dilihat, ya kan? Berapa anggarannya? Hampir 3,8. Realisasinya bagaimana? Realisasi dari dinas dan sudin itu dalam penyerapannya hanya 60,7%. Sementara kinerja 64%. Padahal di dalam RPJMD di tahun 2019 itu harus mencapai lebih kurang 83%. Berarti ada gap kan? Ada gap. Nah, pertanyaannya, mengapa gap ini terjadi? Mengapa misalnya program normalisasi ataupun naturalisasi tidak dieksekusi? Pertanyaannya pasti ada problem. Pak Muslim mungkin bisa dijawab apa yang disampaikan Kang Yayat barusan, Pak? Kalau saya kan advisor Mas Wahyu. Jadi kalau saya sampai mengulik-ngulik juga sampai detail begitu, nanti saya disangka main proyek nanti. Tapi begini, ya kita gunakanlah akal sehat kita gitu. Bahwa Kang Yayat tadi ngomong ke depan ini bagaimana? Coba saya tanya, Kang Yayat, ke depan bagaimana? Mau didesain drainase kita 100 tahunan, bongkar lagi semua. Mungkin nggak? Mungkin ya, yang perlu kita perhatikan sekarang tetap desainnya itu 10 atau 25 tahunan, tapi betul-betul bekerja gitu. Karena warisan dari drainase dari sebelumnya itu banyak yang tidak normal. Tapi ingat loh, ini banjir kiriman. Banjir kiriman itu yang tanggung jawab juga pemerintah pusat. Kalau saya lihatnya begini, biarkan Pak Jokowi itu jangan diganggu lagi deh. Saya waktu banjir terjadi, saya tidurnya cuma 2 jam. Menjaga betul istana itu tidak sampai kebanjiran. Menjaga betul Pak Jokowi jangan sampai kebanjiran, itu kita jaga betul. Kalau Pak Jokowi sampai kebanjiran, terkurung banjir, wah. Sekarang kita mau class action, nuntut Pak Anies, nuntut Pak Jokowi, nuntut Pak RK. Ya begini Pak, mungkin gini, kalau saya gitu. Pak Mumin, saya begini, kita kan bekerja berbasis master plan lah kan. Master plan kan sudah dibuat oleh Kementerian PU. Ada bentuk 2, banjir kanal barat, banjir kanal timur, ya kan? Kemudian juga ada waduk. Pertanyaannya, apakah ada keselarasan antara rencana master plan dalam konteks secara regional itu dengan aksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Jadi maksud saya kita sebetulnya bekerja menggunakan yang mana? Kalau misalnya pemerintah pusat sudah menggunakan master plan yang dibuat oleh JIKA, sekarang kan akan peningkatan key-nya, kapasitas puncaknya akan ditingkatkan. Ada yang mempermasalahkan ada tumpang tindih peraturan, Kang. Ya memang harus dikatakan ada persoalan otoritas pengelolaan daerah aliran sungainya. Tetapi kan yang paling penting bagi kita tidak mempersoalkan mau menggunakan apa. Tapi bagaimana mengurangi risiko itu. Nah pertanyaan paling mendasar, kalau pemerintah pusat sudah ada grand design-nya, kemudian kita apakah pegang itu atau pegang yang mana ini sebetulnya? Saya ingin ke Mas Jupiter ini juga ada menjalankan fungsi pengawasan ya terkait anggaran tadi 64% baru terserap hanya terserap di 2019 kemarin. Termasuk kinerja kebijakan yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sejauh mana soal pencegahan banjir? Baik, memang harus saya akui bahwa untuk anggaran di 2020 penganggaran dalam pengendalian untuk penanganan banjir itu 1,48 triliun. Nah, kemudian di tahun 2019 untuk anggarannya itu hanya 1,75 triliun. Pada saat penganggaran di 2018 itu sampai 2 triliun. Artinya untuk sekarang ini dalam penanganan banjir untuk penganggaran program yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air itu sangat kecil untuk di tahun 2019. Nah, nanti dan kami menjadi tugas kami juga sekarang ini kami sedang melakukan investigasi kepada sumber daya air dan saya dari Badan Anggaran kami ingin mempertanyakan untuk meminimalisirkan
Namanya banjir, hujan setiap tahun pasti ada. Ya. Namun benar yang dikatakan bahwa bagaimana meminimalisirkan ini, program-program yang dilakukan setiap tahunnya mereka membuat anggaran. Nah, apakah anggaran ini betul-betul terserap dan memang ini bisa meminimalisirkan ada manfaatnya untuk posisi banjir. Sudah ada tidak kalau investigasi temuan-temuan awalnya? Apakah itu juga yang mendasari kemudian muncul wacana untuk membentukan pansus? Dijawab sebentar, Mas Jupiter. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Pemirsa, kami akan lanjutkan lagi nanti perbincangan usai jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin lanjutkan lagi tadi pertanyaan yang sempat tertunda, Mas Jupiter. Silakan dijawab, Pak. Soal pansus ini seperti apa? Dan memang sekarang terkait dengan pansus masih dalam pembahasan di masing-masing fraksi. Kami belum bisa memutuskan untuk malam ini, mungkin dalam 1-2 hari ke depan. Tapi yang jelas... Ini serius ya? Yang jelas begini, kami dari DPRD sedang melakukan investigasi terkait dengan apa penyebab banjir ini. Apakah ini dibilang bahwa ini adalah force major, atau kemudian memang banjir yang memang tidak bisa ditangani dalam persoalan penanganan dan pengendalian banjir di tahun sekarang ini. Kabarnya juga sudah ada sejumlah fraksi yang menyatakan setuju, memberikan sinyal dukungan. Ada PDI Perjuangan, termasuk Nasdem, PKB, PSI, Golkar, PAN. Sudah ada komunikasi di lintas fraksi di... Untuk lintas fraksi kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi. Dan memang ada mekanisme yang harus kami lewati, yaitu pada saat rapat di Bamus, kemudian setelah ada kesepakatan dalam badan musyawarah, tentu akan diparipurnakan. Ketika nanti paripurna itu setuju, baru pansus itu akan kami mulai dalam proses terkait dengan banjir ini. Pak Muin, ada tanggapan soal pansus ini? Jadi panasnya ini tidak hanya di rakyat, tapi wakil rakyat ini juga ikut panas, Pak. Tanggapan saya justru ini, bapak-bapak itu tidak mengerti apa itu resiko. Tadi Pak Yayat bilang resiko. Apa itu resiko? Risiko itu probability kali consequences. Jadi consequences itu akibat. Jadi kalau misalnya banjirnya di istana beda dengan di apartemen saya. Tapi probability ini berapa kali dia akan kena banjir, kemungkinannya, probability, kemungkinannya. Kalau salurannya dibuat untuk 1000 tahunan, mungkin tidak akan ada banjir kemarin itu. Probability-nya ya kecil gitu. Itulah yang disebut resiko. Tapi apa mungkin kita desain saluran ini 1000 tahunan atau 100 tahunan? Habis ruang itu untuk saluran. Jadi resiko ini memang sudah harus kita terima. Terima. Jadi jangan dituntut-tuntut, bukan terima harus kita risk management, manage. Mas Alfon, ya terima saja ini resiko. Bagaimana? Nah, jadi kan bukan begitu, bukan dengar dulu. Manajemen gitu kan. Dengar dulu. Risk management itu bisa kita kurangi, risiko itu bisa kurangi kalau probability-nya kita kurangi. Ya enggak? Probability-nya kita kurangi kalau kita buat saluran yang besar. 1000 tahunan, probability-nya jadi kecil sekali. Tapi mungkin tidak. Artinya di sini kan ada perencanaan kan Pak. Menurut saya, kalau misalnya di sini ada perencanaan, artinya kalau terjadi manajemen dari perencanaan, itu yang diminta pertanggungjawaban itu siapa? Apakah orang atau musibahnya itu menjadi force major, kan tidak kan? Artinya ada pertanggungjawaban di situ yang harus dijawab sehingga ke depan yang begini-begini akan terulang. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ini sekali dalam 1000 tahun. Nah, sekarang bagaimana membuat suatu perencanaan ke depan? Karena ini udah ada lesson learned untuk 1000 tahun. Perencanaan lesson ke depan sudah ada, harus artinya bagaimana merencanakan 1000 itu tahunan. sehingga itu tidak bisa dibuat suatu respon emergency agar responnya itu bisa maksimal dan meminimalisir dari kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Kan begitu bukan yang harus dilakukan. Baik, tahan sebentar Bapak-Bapak, tahan sebentar Pak Muin, Kang Yayat, tahan sebentar, kita akan lanjutkan lagi nanti usai jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan tadi Kang Yayat tertahan. Ini muncul wacana baru lagi, kalau kemarin itu beberapa hari yang lalu kita berdebatnya antara naturalisasi dan normalisasi. Sekarang ada drainase, peruntukannya untuk 1000 tahun itu
Bagaimana Kang Yayat? Saya baru mendengar ini sebenarnya. Kan itu jujur saja. antisipasi terhadap siklus hujan. Tadi dikatakan memang ini siklus 1000 tahunan luar biasa besarnya. Jadi kapasitas sistem kita tidak mampu menanggulangi membaca besaran seperti itu. Kalau secara hitung-hitungan bisa tidak dibangun Ya, untuk tadi siap dikatakan oleh menampung Pak Mumin kapasitas tadi yang bahwa besar risikonya itu? terlalu besar, biaya Terlalu terlalu besar. besar ya kan. Nah, yang kedua sebetulnya kita musibah atau bencana. Mungkin Jakarta karena dalam tanda kutip ada cacat bawaan, ada sungai dan rendah dan sebagainya. Bagi kita adalah bekerja meminimalkan risiko. Mohon maaf ya, misalnya Kampung Pulo, sebelum dibuat normalisasi itu risiko tinggi sekali, tergenang berminggu-minggu ya kan. Tapi sekarang walaupun udah ada tanggul, karena belum sempurna, tidak separah tahun-tahun Walaupun yang masih lalu. banjir. Masih banjir karena persoalan pompa dan sebagainya kan. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana dengan misalnya di Kebun Pala, di Cipinang Melayu, mereka yang tinggal di 82 RW yang secara given memang lokasinya itu rawan bencana. Yang harus dilakukan adalah apakah cara kita hanya sebatas evakuasi. Ya. Bagaimana relokasi, kemudian pemerintah membeli Kang dan Yayat, tadi Anda menghijaukan menyinggung itu. ada cacat bawaan Jakarta dialiri oleh 13 aliran sungai. Di Belanda kalau tidak salah mungkin dikoreksi di Amsterdam misalnya justru diperbanyak dengan kanal-kanal alirannya. Iya, Kang. kita ini kanalnya Kita gagal. artinya sedimentasinya terlalu tinggi. karena Sedimentasinya faktor itu, terlalu tinggi kita. Termasuk pun- waduk-waduk yang sekarang juga sudah Jadi memang pemeliharaannya harus berubah. maksimal. Jadi mau tidak mau ada risiko. Jadi saya bilang manajemen risiko itu artinya bagaimana kita tidak gagap, tidak terkaget-kaget ketika ada musibah besar. Jadi cara kita bekerja adalah kita tahu bahwa kita menghadapi musibah nih setiap tahunnya. Oke. Bagaimana cara kita mengurangi risikonya? Mengurangi misalnya dulu indikatornya titik. Ya. Dari sekian ratus titik berkurang titiknya. Baik. Jadi bekerja dengan indikator-indikator yang terukur. Baik. Walaupun untuk skala besar tidak bisa teratasi. Oke, kita yang paling dekat dulu deh, yang sudah ajak sudah ada landasan hukumnya, Pergub nomor 31 tahun 2019. Ini tentang pembangunan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Dari pengamatan teman-teman di DPRD, bagaimana program ini berjalan, kebijakan ini? Memang terkait program untuk pengendalian banjir, bahwa di Sungai Ciliwung itu sudah dibangun dari 33 km, yang sekarang ini baru 16 km. 16 km. Nah, saya juga berharap kepada Pemprov DKI agar segera untuk melakukan percepatan pembangunan di Sungai Kali Ciliwung ini, karena memang perlunya peningkatan untuk penampungan kapasitas air yang lebih besar. Selama ini kendalanya apa sih kalau dari informasi yang didapat teman-teman DPRD? Informasi yang saya dapat memang terkait dengan penggusuran harus secara manusiawi. Kemudian memang, apalagi kan sekarang ini dari BUMD sudah melakukan pembangunan untuk ada namanya program DP 0% yang dibangun menggunakan uang rakyat. Artinya gini, anggaran di DKI Jakarta ini menurut saya ini sangat besar sekali. Namun dibutuhkan keseriusan oleh Pemprov DKI dalam penanganan, artinya anggaran-anggaran yang memang harus diprioritaskan. Ya. Seperti yang kemarin saya kritisi, bagaimana untuk di awal tahun ini kita butuh anggaran untuk banjir. Nah, karena memang untuk pengalokasian terkait dengan anggaran yang diajukan, menurut saya masih belum efektif. Nah, contoh saya juga ingin menyampaikan bahwa ruang terbuka hijau di Jakarta itu masih baru 9,9%. Padahal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu menyampaikan bahwa minimal tentang penataan ruang yaitu minimal 30% dari luas wilayah DKI Jakarta. Oke. Sekarang baru 9,9%. Oke. Pak Muin mungkin ingin menjawabnya, Pak, soal normalisasi yang baru berjalan kurang dari setengahnya ini dan teman-temannya yang sudah dimasukkan dalam program di Pergub nomor 31 tahun 2019 ini, Pak. Kalau di Ciliwung itu dinormalisasi, BKB itu meluap, pasti itu. Kemarin itu saja freeboardnya sangat kecil. Nah, Pak Muin, kalau saya kita potong lepas sedikit, juga Pak. air. Pak Muin, saya potong sedikit. Bagaimana dengan Sodetan? Karena BKT-nya kan belum maksimal sampai sekarang. Nanti dulu, belum. Ini jangan dipotong-potong dong. Enggak. Mari saya jelaskan dulu, ya. Ya, jadi jangan dulu. Nah, jadi kalau saya melihatnya malah ini choking ini, penyempitan ini itu penyelamat sebetulnya gitu ya. Karena apa? Karena air dari hulu ini makin besar. Hulunya itu tidak dikendalikan. Airnya makin besar ya kita cekik dulu sementara sampai kita benahi
hulu ini. Kalau dilepas, saya jamin BKB kemarin tuh meluap gitu. Ya. Jadi saya kan di lapangan, bapak-bapak kan enggak gitu. Saya Maaf, dikeliling gitu di BKB. Maaf dan, Pak, saya ada di lapangan juga Pak. Jadi begini Pak, artinya selama sistem Ya, itu silakan. tidak sempurna, memang kita akan menghadapi risiko yang besar. sistem apa? Maksudnya Anda begini, tidak mengerti hidrodinamik. Iya, Gini, saya memahami. Satu persatu ini kan giliran saya. Giliran saya, ya enggak? Ya, silakan Pak, silakan. Biarkan saya jelaskan dulu. Oke. Kalau dinormalisasi, air yang ke BKB itu jadi lebih besar, BKB-nya meluap. BKB ini yang mestinya dinormalisasi lebih dulu, baru Ciliwung. BKB-nya itu sekarang, kan zaman Pak Jokowi juga sudah disipai, tapi kan tumbang Baik. waktu itu Datu hari. Baik. Nah, jadi BKB-nya ini tidak siap menurut. Bayangkan, Oke. saya bicara angka ya, BKB itu 400 meter kubik per detik gitu kemampuannya. Oke. Katulampa saja kalau datang 500, wah udah kelepek-kelepek. Ada yang kita atur ke Ciliwung Lama Baik, segala Pak Muin, macam. tahan sebentar. Kita harus potong dulu Sudetan karena harus itu, jeda. Nanti kita akan lanjutkan lagi soal masalah sudah. mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. BKB seperti apa Sudetan itu progresnya? hanya sudetan Baik, itu sebentar, hanya tahan sebentar Pak. Kita 10%. jeda sebentar saja. Kita akan lanjutkan lagi nanti di Prime Talk. Sesaat lagi. Baik, kembali kita lanjutkan. Kang Yayat, soal BKB ini masuk master plan? Tidak, Kang? Bagian dari yang tidak terpisahkan, kan JK sudah membuat ada BKB. Artinya memang runutannya sudah BKB dulu memang harus dikerjakan. Ya, Benar BKB ya? dulu. Artinya kan BKB kan sekarang menjadi pilar utamanya. Kan Ya. Ciliwung itu kan di Manggarai terbelah dua, ya. Satu yang fokusnya kepada BKB. Ya. Jadi pertanyaannya memang untuk mengoptimalisasi kapasitas BKB, dia harus direvitalisasi dalam Baik. konteks diperbaiki lah. Sehingga volume airnya sudah ini. Sebetulnya skenario ini sudah bagian yang tidak terpisahkan Oke. dalam konteks pembangunan menyeluruh. Gitu. Baik, itu kapan bisa targetnya akan selesai urusan BKB ini, Pak Muin? Urusan BKB urusan pemerintah pusat. ya. Jadi normalisasi dulu BKB itu. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan. Saya setuju Oke, dengan singkat Pak saja Pak, Yayat waktu tadi. kita habis. Bagaimana mengurangi risiko tadi? Risiko adalah probability kali consequences. Iya. Probability-nya buat saluran yang besar. Bisa berkurang probability-nya. Consequences bisa kita kurangi juga dengan keahlian Baik. Pak Yayat. Misalnya rumahnya jadi rumah panggung segala macam. Baik. Ya, makasih. Baik, singkat Mas Alfon, terakhir soal class action ini, jadi akan ditunggu sampai berapa nanti nilai kerugian yang akan digugat berapa? Jadi kita buka sampai Kamis ya, itu Baik. udah close dan kemudian itu sudah ada draft yang kita akan ajukan secepatnya gitu kan. Tentang berapa besaran kerugian itu yang harus dikalkulasikan dan itu memang relatif Baik. menjadi tantangan tersendiri dalam gugatan class action. Oke, baik, terima kasih. Terakhir Mas Jupiter, Pansus serius akan digolkan? Yang jelas begini, kami masih mengkoordinasikan, kemudian kami masih menunggu penanganan program yang serius oleh Pemprov DKI Oke. terkait dengan penanganan banjir. Karena mengingat waktu ini sudah sempit, kita akan memasuki puncak hujan itu Ya, di dalam Februari dan beberapa minggu ke depan. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Jupiter, Kang Yayat, terima kasih Mas Alfon, Pak Muslim Muin sudah bergabung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih pemirsa. Demikian tadi informasi dan juga perbincangan kami terkait banjir yang nanti akan dilanjutkan lagi di program selanjutnya usai headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada program Hot Room yang nanti akan tampil membahas hal ini juga secara langsung beserta kuasa hukum dan staf khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan menjadi narasumber. Tetap bersama kami di Metro TV.